Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 10. My name is Salza Fadila and my friend Tristan Nurmajidah. We are from kelas regular sore A18A Prodi Farmasi. We will talk about my interest. Nah, di sini ada tentang interest. Interest menurut Kamus Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia. Arti interest adalah nomina atau bunga, kepentingan, minat, perhatian, animo, keuntungan, hal penting, dan interest. Sedangkan arti sebagai kata kerja adalah menarik perhatian. Arti lain dari interest adalah perasaan seseorang yang perhatian atau rasa ingin tahunya secara khusus terlibat oleh sesuatu. Sesuatu yang menyangkut, melibatkan, menarik perhatian atau membandingkan rasa ingin tahu seseorang. Arti lain sebagai kata kerja adalah untuk melibatkan atau menggairahkan perhatian atau rasa ingin tahu. Jadi interest itu minat seseorang atau keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. Nah, di sini ada beberapa sinonim atau persamaan kata dari interest. Ada activity, ada concern, ada enthusiasm, importance, passion, significant, sympathy, absorption, affection, attentiveness, care, case, consequence, diversion, engrossment, excitement, game, hobby, interestedness, matter, moment, notice, pastime, preoccupation, pursuit, racket, recreation. Dan ada juga regard, relaxation, relevance, sport, suspicion, think, consentment, into, and leisure activity. Nah, itu beberapa kata yang sama dengan minat atau ketertarikan. Di sini juga ada contoh kalimat interest ya. Misalkan yang pertama itu, while public interest in Ebola continues to dwindle, the epidemic itself continues to soar. Artinya, sementara minat publik terhadap Ebola terus berkurang, epidemi itu sendiri terus melonjak. Yang kedua, but if you have a hearing and you prove that someone is mature enough, well then that state's interest evaporates. Artinya, tetapi jika Anda memiliki pendengaran dan Anda membuktikan bahwa seseorang cukup dewasa, maka kepentingan negara itu menguap. Nah, di situ kan ada kata kepentingan. Kepentingan itu termasuk ke dalam interest. Dan yang terakhir, but in the case of black woman, another study found no lack of interest. Tetapi dalam kasus wanita kulit hitam, penelitian lain tidak menemukan kurangnya minat. Nah, dalam interest juga ada beberapa ekspresi dalam menyatakan sesuatu minat. Jadi, expressing interest adalah pernyataan ketertarikan terhadap sesuatu, seseorang, sebuah pembicaraan, dan lain sebagainya. Untuk membantu menyampaikan expressing interest yang baik, terdapat frasa-frasa yang baik digunakan. Nah, frasa itu secara garis besar ada dua konteks yang dalam penggunaannya. Yang pertama ada konteks untuk menyatakan ketertarikan terhadap sesuatu, dan yang kedua itu ada konteks saat kita merespon ucapan orang lain dengan tertarik. Nah, yang pertama ini ada menyatakan ketertarikan terhadap sesuatu. Saat menyatakan ketertarikan terhadap sesuatu, frasa yang biasa digunakan itu berbentuk kata kerja atau verb. Biasanya, juga ekspresi ketertarikan ini diucapkan oleh orang pertama atau subjek saya sebagai yang memiliki ketertarikan, namun tidak jarang juga digunakan untuk subjek orang ketiga. Berikut beberapa frasa yang biasa digunakan dalam menyatakan ketertarikan terhadap sesuatu. Ada like, enjoy, love, really into, fun of, keen on, crazy atau mad about, prefer than. Nah, yang kedua ini ada merespon ucapan orang lain dengan tertarik. Kalau tadi kan eh, menyatakan ketertarikan terhadap sesuatu, kalau ini respon terhadap yang membuat kita itu tertarik. Jadi pada bagian ini kita lebih sering menggunakan rangkaian kata tertentu. Biasanya dalam konteks ini kita menggunakan rangkaian kata yang bernada excited atau bersemangat. Tak jarang juga digunakan tanda seru di ujung kalimat ini untuk lebih menunjukkan ketertarikan.
Nah, beberapa frasa yang biasa digunakan itu ada "That's interesting", "It's amazing", "Really", "That's incredible", "No way", dan yang terakhir itu "You're kidding". Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Teh Prista. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai contoh dialog expressing interest. Di sini ada percakapan antara Dio dan Dinda. Eh, di sini ada Dio. Wah, you are watching the series again, Dinda. How many times it's already? Yang artinya, wah, kamu nonton drama itu lagi, Dinda. Udah berapa kali sekarang? Dinda menjawab, well, about 5 times. I really like this series. It really hooked me up and I can't stop watching it, Dio. Yang artinya, sekitar 5 kali. Aku suka banget sama drama ini, seru banget dan aku nggak bisa berhenti nontonnya. Dio bertanya, "Is it that good, Dinda? Apa seseru itu, Dinda?" Dinda menjawab, "Yes, of course. Just try to watch it first. And I'm sure you like it too, Dio." Yang artinya, ya tentu aja, coba aja nonton dulu dan aku yakin kamu pasti akan suka juga. Lalu di sini ada mengenai my hobby and interest. Hobby and interest memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaan antara keduanya merupakan sesuatu yang disukai atau sesuatu hal menarik untuk dilakukan. Sedangkan perbedaannya adalah hobi merupakan suatu aktivitas yang digemari dan sering dilakukan biasanya pada waktu luang. Sedangkan interest atau minat adalah sebuah pilihan individu atau kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu biasanya berupa keinginan. Di sini ada asking for someone's hobby and interest. Di sini ada 4, yaitu what is your hobby? Apa hobimu? Do you have any hobby? Apakah kamu punya hobi? What do you like doing? Apa yang suka kamu lakukan? What do you usually do in your free time? Apa yang biasanya kamu lakukan pada waktu luangmu? Lalu di sini ada telling hobby and interest. For example, my hobby is blah 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 plus noun or gerund. In my free time, I like blah 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 plus gerund. I enjoy blah 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 plus gerund. I spend my spare time blah 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 plus gerund. I am really into blah 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 plus noun or gerund. Di sini notnya gerund merupakan kata kerja berbentuk ing. Lalu di sini ada grammar simple present. My interest ini memakai pola kalimat simple present. Di sini ada pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu present tense? Jadi simple bermakna ada suatu kejadian. Nah, kalau present artinya sekarang. Intinya simple present tense adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Secara umum, rumus simple present tense adalah subject plus verb one, S or is plus complement untuk kalimat positif dengan pola verbal. Kalau polanya nominal, maka rumus present tense menjadi subject plus auxiliary verb to be plus complement. Lalu di sini ada tabel tentang simple present tense. Tabel di samping adalah kalimat positif. Kalau kamu ingin membuat kalimat negatif dan kalimat tanya, rumus kalimat yang digunakan adalah untuk negatifnya subject plus to be plus not plus complement. Kalau untuk kalimat tanya, to be plus subject plus complement. Lalu di sini ada table present tense. Pada kalimat verbal, tidak perlu menambahkan to be setelah subjek karena yang bertugas menjadi predikat adalah verb. Verb di tenses ini merupakan bentuk yang dasar dalam artian bentuk mengalami perubahan. Jadi jika membuat kalimat dengan subjek kata ganti orang ketiga, he, she, it, or singular subject, terdapat beberapa kata kerja yang harus ditambahkan. S or is di bagian belakangnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.